warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karis Sambi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi akan membahas tentang tahapan perputaran ekonomi menurut W.W. Rostrow. Teori pembangunan ekonomi dari Rostrow sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostrow yang muat dalam Economic Journal dan kemudian dikembangkannya lebih dalam buku yang berjudul The Stats of Economic Growth 1960. Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostrow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear atau linear stage model. Menurut Rostrow, pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan dalam 5 hal. Yang pertama, masyarakat tradisional atau the traditional society. Yang kedua, persyarat untuk tinggal landas, the precondition for take off, tinggal landas, take off menuju kedewasaan, the drive to maturity, dan masa konsumsi tinggi, the age of high communication. Dalam membedakan kelima tahapan tersebut, Rostrow menggolongkannya dalam beberapa hal, seperti ekonomi, politik, sosial yang terjadi. Menurut Rostrow, pembangunan ekonomi atau informasi suatu proses multidimensional, di mana perubahan ini bukan hanya berumpu pada perubahan ekonomi di agraris ke industri saja, merupakan perubahan daripada sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan agama. Yang pertama, masyarakat tradisional atau the traditional society. Menurut Rostrow, dalam masyarakat tradisional ini produksi per kapita masih sangat terbatas. Sumber daya reproduksi utama adalah sektor pertanian, sehingga sangat kecil untuk mengadakan mobil vertikal. Karena kedudukan masyarakat tidak akan jauh beda dengan kedudukan ayahnya. Sistem mobilitas umumnya berdasarkan sistem Rostrow atau pemberian. Lalu, dalam segi politik, masyarakat tradisional umumnya tuan tanah lah yang memiliki otoritas tinggi. Hal itu tidak karena pemilik tanah merupakan sertifikasi tinggi dalam masyarakat tradisional. Kalau dilihat sistem ilmu pengetahuan dalam masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang kurang nasional dan masih menggunakan cara berpikir yang budayawi dan tradisi turun-menurun. Yang kedua, kita lanjut dengan persyaratan untuk lepas off, the production of the take off. Tahap persyaratan tinggal landas ini didefinisikan Rostrow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostrow, pada tahap ini sesungguhnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Tahap pada syarat tertinggal landas ini punya dua cara, yaitu pertama adalah tahap persyaratan lepas landas yang dilalui oleh negara-negara Eropa, Asia, Tenggara dan lain-lainnya. Dan kedua adalah tahap persyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara born free seperti Amerika Serikat mencapai tahap landas terus mampu masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat dari masyarakat negara yang dimiliki oleh yang punya sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap persyarat tinggal landas. Seperti telah diungkapkan di muka, Rostrow sangat menekankan perlunya perubahan-perubahan yang multidimensional. Karena ia tak ingin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pandangan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditinggikan. Lalu ada tinggal landas atau the take off. Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, secara peraturan akan tercipta inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendataan per kapita semakin besar. Rostrow mengemukakan 3 ciri utama negara-negara yang sudah mencapai tinggal landas, yaitu terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi dari 10% dari produk nasional bersih. Yang kedua itu terjadinya perkembangan suatu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Lalu ada terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, yang masa menciptakan perkembangan sektor modern. Lalu kita lanjut kepada tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan ini diartikan sebagai masa depan, di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga kebijaksanaan pemerintah. Dalam menganalisa karakteristik tahap menuju kedewasaan, Rostrow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sudah maju. Ia juga menunjukkan bahwa tiap-tiap negara tersebut jenis sektor-sektor pemimpin ada tahap sesuai tinggal landas adalah berbeda dengan pada tahap tinggal landas. Di Inggris misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara, dan peralatan teknik berat. Adapun selanjutnya, Rostrow mengemukakan pula non-ekonomis karakteristik masyarakat yang ekonomis dan mencapai menuju kedewasaan sebagai struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, sifat kepemimpinan perusahaan mengalami perubahan, dan kritik-kritik terhadap industrialisasi muncul sebagai dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi. Yang kelima,
kita tahap konsumsi tinggi. Pada tiap hari, perhatian masyarakat telah mengeluarkan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bahkan lagi badan usaha produksi. Pada tahap konsumsi tinggi ada 3 macam tujuan dari masyarakat. Yang pada dasar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri, dan kecenderungan ini akan berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan atau welfare state dengan cara mengusungkan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak progresif, meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebutuhan pokok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.